Oke, selamat datang semuanya. Selamat siang, selamat pagi, di mana kalian semua berada. Ya, kita senang bisa bertemu kembali dalam masa Prapaskah ini. Ya, mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa lebih dahulu. Minta Pak Martianus Sega untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh bersama berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Dan terlebih di saat ini dengan teknologi yang ada, di tempat yang berbeda kami bisa saling berbagi. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyertai pertemuan kami ini. Peralatan-peralatan yang kami butuhkan, koneksi internet juga boleh berfungsi dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Hengki yang memandu kami, Tuhan juga berikan hikmat bijaksana. Teman-teman yang mungkin belum bergabung, Tuhan juga boleh mengingatkan mereka sehingga kami boleh belajar bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Martianus. Ya, nah hari ini saya ingin ajak kita untuk memikirkan mengenai topik ini ya. Saya kira ini merupakan satu topik yang penting sekali untuk kita sebagai seorang Kristen untuk betul-betul coba pikirkan, karena ini satu hal yang bisa dikatakan kita tahu, tetapi kita tidak pernah betul-betul mau bicara. Atau ketika bicara kita mungkin menggampangkan. Ya, saya kira dalam perjalanan iman kita, saya barangkali bisa mengatakan bahwa hampir semua kita, kalau bukan semuanya, pernah paling tidak merasa, kalau nggak mau pakai istilah kecewa, kita ini merasa ada sedikit bingung sama Tuhan gitu. Ya, itu kalau kita mau bicara secara halus gitu. Bahkan secara kenyataan, ya, saya kira cukup banyak orang Kristen ya, itu di dalam perjalanan kehidupan kita, itu kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Dan bagi saya ini merupakan sesuatu yang wajar ya. Justru saya kadang-kadang mempergunakan contoh ini untuk memperlihatkan bahwa dalam kekristenan hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan antara seorang penyembah dengan Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Kita ini maksud saya begini. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar ritual, bukan sekedar agama, bukan sekedar sesuatu yang membabi buta. Oke, yang kita cuma mengikuti dan tidak betul-betul pikirkan, yang kita cuma lakukan tanpa betul-betul sadar. Kita menjadi seperti mesin. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak seperti itu. Di dalam kekristenan kita tahu satu hal, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu, sebagaimana yang saya katakan dari tadi, ini adalah satu relasi, satu hubungan. Nah, di dalam satu relasi, jelas bisa terjadi ketidakpuasan, bisa terjadi rasa kecewa, bisa terjadi kenapa dia seperti ini? Kenapa dia lakukan seperti ini? Saya tidak mengerti. Bukankah seharusnya begini? Bukankah seharusnya begitu? Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu juga seperti ini. Ada saat-saatnya, ada waktunya di mana kita tuh akan memikirkan, kenapa kok Tuhan tidak bertindak seperti itu? Kenapa Tuhan bertindak seperti ini? Nah, hari ini saya mengajak kita dalam masa mempersiapkan merayakan Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan Yesus nanti, Paskah nanti ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dua tokoh di dalam Alkitab yang di dalam perjalanan imannya itu menunjukkan keterkejutan, merasa surprise dengan caranya Tuhan bersikap terhadap mereka. Bisa dikatakan kekecewaan yang mereka nyatakan di dalam perjalanan iman mereka. Ya, nah dua hal yang saya ingin, dua tokoh ini saya ajak kita pikirkan, karena kalau mereka ini bisa merasa surprise dengan Tuhan, bisa kecewa dengan Tuhan, atau mau pakai istilah apapun, dengan kata lain ini menunjukkan bagi kita sebagai orang biasa, ya, kekecewaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Cuman bedanya sekarang adalah bagaimana nanti kita akan mengatasi kekecewaan itu. Nah, yang pertama saya ingin ajak kita lihat ini dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Silakan buka Alkitab Saudara dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Bisa saya minta Ibu Syani untuk tolong baca ya, kalau sudah ketemu. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6.
Matius 2 ayat 11, Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Oke, terima kasih Bu Syani. Ya, kita melihat di sini ya, Yohanes Pembaptis waktu itu dia ditangkap dan kemudian dia mengutus muridnya, dikatakan di sini ya, untuk datang bertanya kepada Yesus, dan pertanyaannya menarik. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, Yohanes Pembaptis ini dia tahu bahwa dia itu dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan waktu dia melihat Tuhan Yesus datang, dia mengatakan dan dia memperkenalkan Yesus kepada orang banyak sebagai, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia." Dia mengirimkan murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Waktu orang datang mengikuti dia, dia katakan, "Aku harus makin berkurang, dia harus makin bertambah." Ya, dalam Alkitab kan, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Saya ini membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Dia mengarahkan semua orang kepada Tuhan Yesus. Dia menunjukkan orang kepada Tuhan Yesus. Tetapi kemudian pada saat dia ditahan, pada saat dia ditangkap, kita melihat di dalam hatinya itu timbul keraguan. Dia mengirimkan muridnya dan bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu itu? Atau saya salah? Apakah kami harus menunggu orang lain?" Ya. Dan kalau kita katakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dari ayat yang ketiga sampai dengan dalam ayat yang ketiga itu, dia bukan kecewa. Jawaban Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-6 jelas sekali mengatakan bahwa Yohanes itu merasa kecewa. "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jelas sekali dan menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis pada waktu itu, sekalipun dia belum sampai menolak Yesus, dia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Yesus. Dia mulai mempertanyakan pelayanannya. Dia mulai mempertanyakan komitmennya. Kalau mau dikatakan, kira-kira Yohanes mulai berpikir gini, "Saya ini dipenjarakan karena Mesias. Saya ini dipenjarakan karena saya berani melayani Mesias itu. Yang dia percaya itu adalah Yesus." Tetapi yang dia lihat bahwa Yesus itu ternyata berbeda dari apa yang dia pikirkan. Berbeda dari konsepnya dia. Menurut dia, Mesias itu harusnya begini, harusnya begitu. Menurut dia, Mesias waktu datang akan melakukan ini dan melakukan itu. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tetapi ternyata Yesus itu tidak melakukan apa yang menurut Yohanes Pembaptis harusnya dilakukan oleh seorang Mesias. Yesus berbeda dari apa yang dia pikirkan. Membuat dia kemudian menjadi ragu, apakah Yesus ini betul-betul adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Nah, kita harus menyadari, saya bicara sedikit di sini, bahwa kita harus mengakui, sering kali hubungan kita dengan Tuhan, kita mulai meragukan Tuhan. Ya, dan mungkin kalau saya pakai kalimat ini mungkin agak terlalu hiperbola, tetapi mungkin juga tidak terlalu. Bahwa kalau hubungan kita dengan Tuhan, dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kita belum pernah tiba pada titik di mana kita mempertanyakan apa yang dilakukan Tuhan, itu barangkali hubungan kita tuh belum betul-betul mendalam gitu. Mungkin saudara belum tentu setuju dengan kalimat seperti ini, tetapi saya cuma mau lemparkan ini untuk menjadi satu bahan pemikiran. Ketika hubungan kita serius dengan seseorang, itu kekecewaan atau kebingungan itu tidak terhindarkan, dan demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita pasti akan tiba satu waktu, ada titik-titik tertentu kita mungkin mengatakan, "Tuhan, coba ya kalau kamu itu enggak kayak begitu. Coba ya kalau kamu tuh melakukan sesuatu yang berbeda gitu." Ya. Nah, hal yang berikutnya lagi di sini yang saya ingin aja pikirkan dari tokoh berikutnya, ya, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita coba lihat dari Matius pasal 27 ayat 46. Matius dari Lukas ya, maaf. Lukas
Dari Matius 27, maaf. Matius 27 ayat 46. Nanti baru kita akan pergi ke Lukas. Matius 27 ayat yang ke-46. Di sini adalah salah satu dari perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya. Di waktu Yesus di atas kayu salib, kalau kita melihat semua kata-katanya itu dicatat dan diterjemahkan. Tetapi khusus dalam bagian ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat amat pribadi. Ya, Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, dan dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, ini satu-satunya dicatat dalam bahasa aslinya, bahasa Aram. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya membayangkan ya, Yesus waktu itu berada di dalam suasana yang betul-betul bingung. Kita tahu dia adalah Allah, tapi jangan lupa, dia waktu itu menjadi manusia secara penuh. Dia menjadi manusia secara mutlak. Oke, dia adalah manusia sepenuhnya. Dan pada masa seperti itu di mana dia di atas kayu salib, dan kita tahu sebelumnya dia di Getsemani, dia bergumul dengan soal kematian. Bayangkan, dia adalah Allah yang tidak pernah tahu akan mortalitas, tidak pernah tahu akan kematian. Tetapi sekarang dia bukan hanya harus mati, tetapi dia harus menanggung dosa dari seluruh dunia. Dia harus menanggung sesuatu yang najis sekali, yang dia tidak bisa terima sebagai Allah. Tetapi sebagai manusia, dia sekarang menanggung semua dosa manusia. Dan di dalam keadaan seperti itu, dia tiba-tiba menemukan satu hal. Bapaknya memalingkan muka dari dia. Kami yang lama di luar negeri, ya, cukup sering kita pakai bahasa bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah. Charles juga barangkali seperti itu, ya. Kita pakai bahasa Inggris. Tetapi satu hal yang tidak bisa disangkal, ya. Ada Dr. Robert di sini, ada Bu Esther di sini. Semua bahasa Inggris bagus. Tetapi ada satu hal yang kita tahu. Seringkali dalam keadaan kita sudah terpuruk sekali, dalam keadaan kita sudah tidak tahu mau bagaimana, yang keluar itu bukan bahasa Inggris, yang keluar adalah bahasa ibu. Itu sebabnya dibilang bahasa ibu. Ya. Yang keluar itu adalah bahasa asli kita. Keluar dari lubuk hati terdalam. Nah, ini yang terjadi dengan Yesus. Dia mempergunakan satu bahasa yang pada waktu itu tidak banyak orang mengerti. Itu sebabnya dia disalahfahami. Ya. Dalam ayat 47, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Karena Eli itu adalah namanya Elia. Nama Elia artinya Allahku. Ya. Dan orang tidak mengerti. Dipikir, oh, dia panggil Elia untuk datang menyelamatkan dia. Ya. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu bukan memanggil Elia. Dia berbicara kepada Bapaknya. Ya, tetapi bukan yang kedua, bukan saja dia mempergunakan bahasa ibu, bahasa aslinya, bahasa di mana dia bertumbuh besar, dia juga menyebut Bapa itu bukan dengan istilah Bapa. Kalimat ini, Eli, Eli lama sabachthani, menunjukkan adanya gap, adanya jarak antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya. Dia biasanya kalau datang dia berdoa, kalau kita melihat Yesus berdoa, ya, dia mengatakan Aba, Bapa, ya, ucapan yang sangat mesra, ucapan yang sangat dekat, yang sangat intim. Tetapi dalam Alkitab ini dicatat dia bukan datang kepada Allah dan mengatakan Bapakku, Aba, bukan. Dia datang sebagai seorang asing kepada Bapa dan mengatakan Allahku, Allahku. Lalu keluarlah jeritan yang dia tidak bisa mengerti. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan itu saya kalau nggak salah kita semua di sini kita punya anak. Mungkin bahkan punya cucu. Saya tahu beberapa sudah punya cucu. Bayangkan kalau suatu hari anak kita itu datang kepada kita dan bukan lagi menyebut kita papa atau mama, tapi sebut kita dengan nama dan kemudian tanya, kenapa engkau membuang saya? Yesus sama sekali tidak mengerti. Dalam kemanusiaannya, dia kaget, dia kecewa. Mengapa Bapaknya
meninggalkan dia. Dia di dalam keadaan sendiri. Malam sebelumnya dia bergumul di Getsemani. Dia minta Tuhan berikan dia kekuatan. Tuhan mengutus malaikat memberikan dia kekuatan. Sekarang dia di atas kayu salib. Dia sendirian. Nah, kekecewaan kepada Tuhan, kembali saya katakan tadi, adalah sesuatu yang kita sering tidak bisa hindarkan dalam perjalanan iman kita. Ada titik-titik di mana kita akan mengalami ini. Nah, itu sebabnya kita perlu memikirkan bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita menghadapi kekecewaan terhadap Tuhan. Ya. Nah, ada secara cepat dua hal yang mengakibatkan mengapa orang kecewa. Ini secara umum sekali. Yang pertama, kita sering kali kecewa karena harapan kita itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang saya harapkan dari Tuhan itu tidak sejalan dengan apa yang saya terima. Apa yang saya harapkan dari Tuhan itu berbeda dengan apa yang saya terima. Ini yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dia berharap Mesias itu akan seperti ini, Mesias akan seperti itu. Tetapi ternyata apa yang dia alami, apa yang dia lihat pada Yesus, itu ternyata berbeda. Itu sebabnya Yesus waktu menjawab dia, Yesus tidak memberikan ajaran teologi kepada dia. Yesus cuma memberitahukan kepada dia apa yang dia lakukan. Dia katakan pergilah, ya, pergilah dan jawablah kepada mereka. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus mengarahkan harapan Yohanes Pembaptis dari harapan dirinya sendiri menjadi harapan yang seharusnya. Kita nanti bicara soal ini lebih mendalam lagi. Tetapi yang pertama, sering kali kita kecewa karena apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan, itu berbeda. Kita mungkin pikir, oh kalau saya jadi orang Kristen, maka hidup saya itu akan penuh berkat. Kalau saya orang Kristen, saya itu akan punya imunitas tertentu terhadap COVID. Saya terus terang, saya sering mendengar pendeta khotbah seperti itu. Ya, oh jangan takut, Tuhan itu bisa melindungi kita. Datang saja ke gereja. Pemerintah bilang ibadah online, ibadah daring. Jangan khawatir, kita perlu lebih takut pada Tuhan daripada takut kepada manusia. Ya. Kita punya harapan tertentu dan kemudian waktu ternyata kita pikir, oke, saya berani, saya datang ke gereja. Ternyata tetap saya terjangkit. Kita mulai bertanya, Tuhan kenapa? Saya pikir saya aktif melayani. Tuhan akan memberkati saya, Tuhan akan melindungi saya. Kenapa saya harus mengalami semua seperti ini? Harapan kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan lakukan pada kita. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan yang pertama, bisa dikatakan dua sisi yang berbeda dari mata koin yang sama. Kita bukan cuma harapan kita berbeda dari apa yang Tuhan lakukan, kita pada dasarnya ingin Tuhan itu mengikuti kehendak kita. Dengan kata lain, kita sering kali kecewa kepada Tuhan karena Tuhan itu tidak melakukan apa yang kita mau. Dan tanpa sadar, saudara, kita tidak akan terlalu jauh ke arah sana. Tetapi tanpa sadar, yang kita lakukan di sini adalah kita menjadikan diri kita pada pusat, dan Tuhan itu kita jadikan sebagai alat untuk melayani maunya kita. Kita menjadikan Tuhan itu sebagai seseorang yang tugasnya melayani kita. Walaupun kita katakan, saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya menyerahkan diri bagi Tuhan. Tetapi yang kita tidak katakan adalah kita mau melalui pelayanan kita mendapatkan dari Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita menikmati kehidupan yang baik, dan itu kita lakukan, pelayanan kita lakukan demi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan, kita mulai bertanya, kita menjadi kecewa. Saya pikir saya kalau melayani Tuhan, Tuhan itu akan mencukupkan saya. Saya pikir kalau saya setia kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu yang saya inginkan diberikan kepada saya. Ternyata tidak demikian. Akhirnya kita menjadi kecewa. Kita mau Tuhan itu ikut aturan main kita. Kita mau Tuhan itu bekerja sesuai dengan cara yang kita mengerti. Kita mau hubungan kita dengan Tuhan itu kayak resep, ikut resep gitu. 1, 2, 3, kalau saya ikut 1, 2, 3 gini, ya hasilnya akan seperti ini. Mau seperti matematika, kita tuh ngerti Tuhan.
Waktu saya kuliah di Singapura dulu, kami mahasiswa teologi itu ada guyonan. Karena salah satu gelar, dan itu gelar yang saya dapat waktu saya di Singapura, itu namanya Master of Divinity, MDiv. Ya. Magister dalam bidang divinitas. Kita kadang suka guyon gini. Oke, kita sekarang sudah kuliah berapa tahun, lalu mendapatkan gelar MDiv, Master of Divinity. Itu berarti kita tuh udah menguasai ketuhanan. Kita pikir, siapa kamu menguasai ketuhanan kayak matematika gitu, kayak fisika, kayak mata pelajaran apa gitu, ya kan? Dalam apa namanya? Kalau kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan ya, itu kan ada 3 jenjang sebetulnya, dan jenjang ini seringkali dipakai orang secara terbalik. Yang paling mendasar itu sebetulnya adalah apa? Belajar ilmu yang bersifat ilmu alam. Jadi sesuatu yang berada di luar dari diri kita. Nah, itu kalau kita belajar kayak gitu, tingkat kebenarannya itu hampir 100%. Ya. Gaya gravitasi bumi, apel kalau jatuh, dia di Amerika ya jatuhnya ke bawah. Di Makassar ya jatuhnya ke bawah. Nggak ada apel di Makassar jatuh ke bawah, lalu di Surabaya jatuhnya ke samping, lalu kalau di Jogja atau kemana dijatuhnya ke atas. Nggak ada. Kita mempelajari sesuatu yang pasti, itu sudah pasti. Matematika 1 tambah 1 ya 2. Ya, ilmu pengetahuan alam itu berlaku secara universal. Itu yang paling mendasar. Tapi kemudian manusia bukan hanya mempelajari sesuatu di luar dirinya, manusia juga mempelajari sesuatu tentang dirinya. Nah, di sini kita ada orang-orang seperti misalnya Yuli gitu, ya psikologi misalnya. Psikologi itu sudah nggak ada yang namanya hukum, ya kan? Dalam ilmu pasti itu ada namanya hukum, aksiom. Ya, ada dalil-dalil. Tapi dalam ilmu seperti ilmu psikologi, dalam ilmu yang berhubungan dengan sosial, yang ada cuma apa? Teori. Tidak ada namanya hukum. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan ini jiwa diambil keluar, ya psikologi, ilmu jiwa diambil keluar, taruh di bawah mikroskop, lalu diperiksa. Nggak ada. Yang ada adalah analisis berdasarkan pola yang umum, yang banyak dilihat. Ya, jadi kalau dia seperti ini, biasanya adalah seperti itu. Nah, setiap orang kan unik, ya. Tidak semua orang yang menunjukkan gejala seperti ini, lalu dia pasti seperti itu. Enggak. Nah, ilmu sosial, tingkat kepastiannya itu sudah tidak bisa 90%, sudah tidak bisa 100%, sudah jauh lebih rendah. Setiap orang bisa punya teori sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya pandangan sendiri, tergantung bagaimana caranya. Misalnya waktu counseling atau terapi misalnya, tergantung kepada bagaimana caranya kita menanyakan pertanyaan. Seorang konselor yang baik itu selalu dilatih, diajar untuk berhati-hati, jangan sampai pertanyaannya itu kita bilang leading-nya. Jangan sampai terlalu pertanyaannya itu kayak directing dia, nanyakan. Oh, jadi kalau kamu ketemu orang kayak begini, kamu selalu benci ya? Itu nggak boleh, karena kita menanamkan sesuatu dalam pikirannya dia, ya kan? Kita mesti terbuka, menganalisis apa yang dia katakan. Nah, itu yang berhubungan dengan manusia. Tapi ilmu pengetahuan itu ada yang ketiga. Yang ketiga itu yang berhubungan dengan metafisika. Metafisika artinya melampaui fisik. Jadi kita melampaui sesuatu yang kita bisa lihat. Makanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat misalnya. Nah, itu selalu seru. Dalam filsafat sudah hampir nggak ada teori lagi. Masing-masing bisa ngomong apa yang dia mau. Nah, Tuhan itu seperti itu. Dia adalah satu pribadi di luar kita. Bagaimana kita bisa mengatakan, saya mau mempelajari divinitas, mempelajari tentang Tuhan, dan saya sekarang sudah master, artinya saya sudah menguasai dia. Itu terlalu presumptuous ya, terlalu sok gitu. Ya kan? Nah, itu jadi bahan guyonan kita. Karena kenapa? Membuat kita menyadari Tuhan itu jauh lebih besar dari kita. Dalam hubungan kita dengan dia, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita itu mau Tuhan mengikuti maunya kita. Kita mengikuti Tuhan supaya Tuhan itu memberikan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada bagian yang terakhir. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Ada beberapa hal yang saya ingin berikan sebagai langkah-langkah praktis. Dan ini kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, untuk dapat mengatasi kekecewaan, hal yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan dan memberitahukan kepada Tuhan, saya kecewa. Kita datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kekecewaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan.
Doa itu bukan cuma sekedar mengutip doa Bapa kami. Doa bukan cuma seperti kalau pendeta memimpin doa di gereja atau saudara memimpin doa di gereja. Enggak. Doa itu adalah pribadi, ya kan? Kita di sini mempergunakan beberapa bahasa yang berbeda-beda, ya kan? Dan tipikal kita yang mengerti lebih dari satu bahasa, kita kalau bicara itu kan campur aduk semua. Ya kan? Dalam satu kalimat ada bahasa Mandarinnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Lalu ditambah lagi supaya lebih sedap, kasih logat Jawa di situ. Ya kan? Kita yang mengembara, yang merantau begini, kita punya logat semua sudah kacau balau. Nggak percaya, coba lihat Yuli, coba lihat saya atau yang lain. Ibu Gyoklan datang dari Jakarta. Logatnya kita semua kacau balau. Ya kan? Ada kata kita pakai mi, tapi mi-nya itu persis dengan logat Jawa. Ya. Orang Indonesia di Amerika, saya dulu masih ingat itu. Saya ngomong sama ada seorang pemuda, saya ngomong dengan dia di telepon, saya bingung setengah mati dia ngomong apa. Saya tanya, si A itu siapanya kamu? Oh, itu saya dengan dia rumetan. Saya mikir setengah mati, rumetan itu apa? Ruatan saya tahu. Rumetan itu apa? Ternyata maksudnya dia tuh, si A itu roommate saya, tapi bahasa Inggris terus dikasih, buntutnya dikasih an, Indonesia. Ya siapa yang mikir kayak gitu punya? itu dicampur semua jadi satu. Ya, lihat aja kalau kita ngomong. Selalu di sisi lain, kita ngomong itu bersifat pribadi. Ya, kalau saya ngomong dengan Yuli misalnya, mungkin terbiasa pakai bahasa Indonesia, campur dengan bahasa Inggris. Dengan Pak Charles itu terbiasa dicampur dengan Mandarin barangkali. Ya kan? Setiap orang kita tuh berbeda-beda. Ya kan? Selalu kita seperti itu. Karena kenapa? Relasi itu bersifat pribadi. Bahasa kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita waktu berdoa secara pribadi, kita bisa datang kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, saya tidak mengerti Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya tidak mengerti kenapa Engkau mengizinkan saya mengalami ini. Kita lihat ini dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis mengutus orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian dia bertanya, Engkaukah yang kami tunggu atau kami masih harus menunggu? Dia ngomong kepada Yesus, dia memberikan kesempatan pada Yesus untuk menjelaskan. Seringkali saudara waktu kita kecewa, dan ini tidak boleh kita lakukan. Kita justru menjauhi Tuhan. Kita justru meninggalkan Tuhan. Tidak boleh, saudara. Itu sama seperti dalam keluarga. Ya, kalau kita bertengkar, ya, mau diam sebentar tidak apa-apa. Jangan diam-diaman terus. Diam-diaman terus urusan tidak selesai, saudara. Apalagi kalau kita tinggalkan, nggak selesai. Masalah menjadi lebih besar. Demikian pula dengan Tuhan. Justru datang kepada Tuhan, tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ini dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengutus muridnya, datang kepada Yesus, dan bertanya kepada Yesus, mengapa? Apakah kami masih harus menunggu orang lain? Di dalam Alkitab, masih ada tokoh yang lain. Ayub. Ayub juga hal yang sama, saudara. Dia tidak mengerti kenapa dia harus mengalami penderitaan. Berdasarkan teori, berdasarkan pemahaman dia, berdasarkan imannya dia. Dia beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan seharusnya memberkati dia. Kalau saudara melihat percakapan Ayub dengan teman-temannya, percakapan Ayub pada saya cuma satu hal. Dia merasa Tuhan tidak memperlakukan dia dengan adil. Dia membuka diri, dia mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan pada Tuhan. Ketika kita kecewa kepada Tuhan, saudara, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Ungkapkan apa yang saudara rasakan, ungkapkan apa yang saudara pikirkan, ungkapkan bahwa saudara tidak mengerti. Jangan justru dalam keadaan kecewa kita menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali itu terjadi. Yang kedua, saudara, kita perlu tetap percaya pada Tuhan sekalipun kita kecewa dan kita menerima kehendaknya. Nah, di sini saudara, ini selangkah lebih maju, selangkah lebih jauh lagi, ya. Kita percaya kepada Tuhan dan menerima kehendaknya. Karena kenapa, saudara? Kita tahu satu hal. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat untuk kita. Tuhan tidak pernah punya niat yang jahat kepada kita. Tuhan tidak pernah mau ada sesuatu yang tidak baik untuk kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ini satu ayat yang saya ingin kutip, masih banyak ayat yang lain. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Coba lihat kalimat itu. Saya tahu ayat ini adalah ayat yang saudara sudah kenal dengan cukup baik. Tapi saya mau coba saudara
bedah, lihat baik-baik ke ayat ini. Tuhan mengatakan, saya tahu apa yang saya rencanakan untuk kamu. Saya tahu. Apa yang terjadi mungkin kamu tidak bisa lihat, tetapi saya tahu apa yang saya rencanakan untuk kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Coba lihat kalimat ini, saudara. Tuhan mengatakan kepada kita, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, dengan suami istri, orang tua dengan anak. Anak kan seringkali nggak selalu ngerti maunya papa mama kayak apa. Tapi kalau dia percaya bahwa papa mamanya itu tidak punya niat jahat pada dia, dia percaya, dia akan taat, dia akan ikut sekalipun dia tidak mengerti. Suami istri juga seperti itu kan. Atau tidak usah bahkan suami istri, dengan teman saja. Ya, dengan teman saja. Saya di sini dalam grup kita hari ini, saya bisa membayangkan ada beberapa di antara saudara barangkali yang kalau saya tawarkan sesuatu dan atau mungkin saudara katakan, Hengki ikut saya ya, kita nggak usah tanya dulu kenapa atau apa, tapi pokoknya surprise. Ya ada 1-2 orang barangkali karena saya sudah tahu rekam jejaknya bagus, saya akan ikut, saya akan percaya, saya akan taat. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat untuk kita. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 46, ya, waktu Yesus menjelang dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam dunia ini, dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tadi dia tidak mengerti. Tadi dia masih teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tapi dalam kurun waktu mungkin sekitar 1 jam waktu itu ya, mungkin tidak sampai 1 jam. Dia tetap datang kepada Bapaknya dan dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Menunjukkan apa? Kepercayaan. Menunjukkan penyerahan secara penuh. Sekalipun sebagai manusia, dia tidak sepenuhnya mengerti. Oke, saya katakan sebagai manusia. Kita sebagai manusia tidak selalu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Kita mungkin tidak mengerti jalan Tuhan. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan apa yang kita alami ini. Tetapi kita bisa datang pada Tuhan mengatakan, Tuhan, ke dalam tanganmu hidupku kuserahkan. Saya tidak tahu mau bagaimana, tetapi hidupku ada di dalam tanganmu. Dan saya tahu, sekalipun saya tidak mengerti, saya akan aman. Saudara lihat, di dalam 2 hal ini, saudara, Yesus tetap percaya kepada Bapa. Dia tahu Bapa tidak akan pernah mengkhianati dia. Mungkin dia kecewa, tapi dia tahu Bapa tidak pernah salah. Hal yang berikutnya, saudara, untuk mengatasi kekecewaan. Kita harus menyadari, kita ini tidak selalu bisa mengerti Tuhan. Dan bagi saya ini sesuatu yang besar, saudara. Karena ini yang membuat saya menjadi, bisa dikatakan menjadi seorang Kristen. Saya nggak tahu, saya pernah cerita pada saudara bahwa waktu saya kuliah, saya di sekolah teologi ya, saya pernah sekali itu bulan Maret tahun 1984. Bulan Maret 1984. Saya hampir meninggalkan Tuhan. Karena saya nggak bisa ngerti, saudara. Saya nggak bisa ngerti. Tuhan itu kok kayak begini, sama dengan semua agama lain, sama dengan semua tradisi lain. Dan kemudian satu hal yang membuat saya kembali menyerahkan diri kepada Tuhan adalah ketika saya satu hari menyadari bahwa saya harusnya bersyukur bahwa saya tidak bisa mengerti Tuhan 100%. Saya harus bersyukur bahwa saya tidak ngerti Tuhan secara keseluruhan. Coba kalau saya ngerti Tuhan secara keseluruhan itu berarti apa? Dia lebih kecil dari saya lebih besar dari dia. Coba pikirkan itu, saudara. Coba pikirkan itu. Kalau kita bisa menguasai sesuatu 100%, kita sudah ngerti dia 100%, saudara. Tidak ada lagi rahasia. 2 hal terjadi. Nomor 1, hidup itu boring luar biasa. Bosan luar biasa. Nggak ada kejutan lagi. Yang kedua, itu berarti kita sudah lebih hebat daripada orang yang kita kuasai itu. Kan kayak orang kalau kita belajar kan,
belajar tingkat dasar dulu. Sudah menguasai tingkat dasar, kita maju yang berikutnya, ya kan? Level berikutnya. Kalau kita sudah menguasai Tuhan, kita ngerti Tuhan 100%, saudara, berarti kita perlu cari Tuhan yang lain lagi. Karena kenapa? Berarti dia bukan Tuhan. Kita harus menyadari, ketika kita kecewa dengan Tuhan, saudara, kita harus menyadari, bersyukur, bahwa ternyata Tuhan itu bekerja, bertindak, melakukan sesuatu, punya kemauan yang berbeda daripada apa yang saya mau. Bahwa saya tidak bisa mengerti Tuhan 100%. Karena itu menunjukkan dia lebih besar dari kita, dia layak untuk kita ikuti. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi dia. Coba kalau saudara punya Alkitab yang saudara bisa garis bawahi atau saudara bisa highlight di situ, highlight bagian terakhir itu. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Allah tidak menyediakan semua ini untuk semua orang. Dia hanya menyediakan yang bersifat rahasia ini bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, jangan salah paham. Ada orang yang menafsirkan ayat ini mengatakan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita lalu punya kata-kata bahasa yang orang lain tidak mengerti, cuma saya dan Tuhan yang mengerti. Bukan. Ini bukan bermaksud seperti itu. Oke, bukan bermaksud seperti itu. Yang mau dikatakan ayat ini, saudara, adalah bahwa Tuhan itu menyingkapkan, membukakan kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang masuk dalam hubungan pribadi dengan dia. Dan ini terjadi sejak Yesus dalam dunia ini. Berkali-kali dia memberikan perumpamaan. Kalau saudara membaca dalam Matius misalnya, dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara melihat ketika Yesus memberi perumpamaan, seringkali dia tidak menjelaskan makna perumpamaan itu. Dia hanya menjelaskan makna perumpamaan itu kepada orang-orang yang dekat pada dia. Relasi, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah relasi. Tuhan mengatakan, apa yang dunia tidak mengerti, aku berikan kepada orang-orang yang mengasihi aku, orang-orang yang ada dalam relasi dengan dia. Nah, yang berikutnya lagi, bagaimana kita mengatasi kekecewaan? Yang berikutnya adalah bahwa kita menerima bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu demi untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, kembali kata ini muncul, saudara. Ini yang terakhir. Kembali kata ini muncul, bagi orang yang mengasihi dia. Ini dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Definisi mengasihi di sini, saudara, itu bukan cuma saudara mengatakan kita datang kepada Tuhan dan mengatakan I love you Lord. Bukan. Mengasihi di sini dikatakan adalah mereka yang mengikuti Tuhan sesuai dengan rencananya. Berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan. Jadi di sini mengasihi Tuhan itu bukan emosi, saudara. Bukan karena sesuatu yang baik, bukan karena sesuatu yang indah, bukan karena sesuatu yang menyenangkan lalu kita kata, oh Tuhan, I love you, I love you, I love you, I love you. Bukan. Ini adalah satu kasih, kalau saya bisa katakan kasih yang bersifat logis, kasih yang bersifat konsisten, kasih yang dalam Alkitab itu kasih yang seperti ini disebut dengan kasih agape, ya, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak tergantung kepada sikon, kasih yang tidak tergantung kepada apa yang sementara terjadi. Oh, kalau suami saya baik, saya mengasihi dia. Kalau istri saya cantik, saya mencintai dia. Kalau anak saya begini, saya mencintai dia. Bukan, saudara. Ini adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang kita nyatakan di dalam relasi. Kasih yang akan membawa kita terikat kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Nah, bagi orang seperti itu, kita kemudian dalam situasi yang gelap, dalam situasi yang kita tidak mengerti, dalam situasi di mana kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Mengapa ini terjadi? Kita tetap mengikuti dia. Kita ngomong pada dia, Tuhan saya tidak mengerti. Tetapi kita tidak meninggalkan dia. Kita tetap berjalan bersama dengan dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita alami, sekalipun kita tidak mengerti, semua itu akan terjadi untuk kebaikan. Nah, saudara-saudara, saya ingin berhenti di sini
Tapi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan ini. Di dalam kehidupan kita, saudara, ada waktunya kita akan berhadapan dan kita akan terbentur dengan kekecewaan. Tetapi di dalam situasi seperti itu, saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, ungkapkan perasaan kita, ungkapkan apa yang kita pikirkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan kemudian menuntun kita langkah demi langkah, mendengarkan jawaban Tuhan. Dan tetap kita percaya kepada Dia, tetap kita menyerahkan diri kepada Dia, supaya saudara kemudian apa yang dikatakan Roma pasal 8 dan 28 itu kita bisa nikmati, kita bisa lihat bahwa setelah semua yang kita alami, Tuhan membawa kita, ternyata ada tujuan yang tadinya kita tidak bisa lihat, yang tadinya kita tidak mengerti, yang tadinya kita tidak pahami. Tapi ternyata di dalam tangan Tuhan, Tuhan katakan, kamu lihat kan, semua yang saya rancang untuk kamu itu indah pada waktunya. Baik saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih bahwa dalam segala sesuatu Engkau mencintai kami. Dan kami berdoa, tolong kami ketika kami tidak mengerti apa yang terjadi, tolong kami tetap percaya kepadamu, tolong kami tetap mengikuti Engkau, tolong kami tetap taat kepadamu, dan tolong kami untuk menunggu saatnya di mana kami, jikalau Tuhan izinkan, kami bisa melihat. Dan sekalipun kami mungkin tidak bisa melihat, kami boleh tetap percaya, tetap beriman, tetap bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.